saya rasa KPU, teman-teman KPU ini sama hampir mirip kayak wartawan. Jadi dikit-dikit dituding, dikit-dikit disalahkan gitu loh. Oh, wartawan bun serobon bun seborong kudu di berita. Ya, kita open, kita mau menunjukkan sebuah apapun yang terjadi, masyarakat itu harus tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radio Pratiwi Bondowoso dan juga Pro TV Situbondo. Ini spesial nih hari ini nih. Spesial banget nih. Tamu kita, temen ngobras kita kali ini Bapak Junaidi, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso. Saya panggil Mas aja ya. Boleh. Panggil Mas aja ya. Boleh Bapak. Dikira aku kurang tuwek Mas Joko gitu. Paling uane sampean karo aku lebih banyak Mas Joko gitu. Usia berapa Mas? Sampai 3. Oh iya kan? Iya. Saya 4. Keceplosan nih. Aduh, enggak apa ya. Kita kali ini kepengen ngobrol aja sih Mas, ngobrol asik. Ya, mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran untuk masyarakat ya, masyarakat Bondowoso juga, terus juga pemirsa Pro TV yang ada di situ Bondo, karena bersebelahan gitu. Kebetulan ini live, jadi untuk pemirsa seperti biasa ya, yang ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang mau diajukan ke Pak Junaidi tentang demokrasi ya, tentang demokrasi terkait dengan Pesta Demokrasi 2024. Monggo, seperti biasa, di mana Mas Alif? Nomornya di 085 Oke. 235 431 431. Nah, di situ ya seperti biasa ya. Bisa tanya-tanya, ngobrol-ngobrol juga sama Pak Junaidi. Aduh, tahapan keberapa ini, Mas? Kita sudah memasuki tahapan pencalonan, termasuk dengan besok itu daftar pemilih tetap sudah. Kita menetapkan daftar pemilih tetap. Besok sudah daftar pemilih tetap. Iya. Di bulan ini ya? Besok. Di bulan. Oh, besok. Iya, Pas besok. Iya, 21. tanggal 21. 21. Daftar pemilih tetap. Nah, ini dari kacamata kami nih sebagai media di daerah-daerah lain, terutama daerah asal kami sebelumnya di Probolinggo. Ini 2024 banyak sekali pemilih-pemilih muda. Di Bondowoso gimana? Banyak. Jadi ya? banyak pemilih pemula. Pemilih pemula. Jadi ya? pemilih pemula di Kabupaten Bondowoso, karena saya dua periode ya. Dua periode ini. Periode tahun 2014, 2019 sampai 2019 2024 terakhir. Nah, untuk pemilih itu kan ada pergeseran, pastilah ada pergeseran. Ya. Jadi untuk tahun 2019 itu daftar pemilih itu 599.000, sekitar 2019 daftar pemilih tetapnya. Kalau sekarang itu 600.000 lebih. 600.000 lebih. Itu dengan beberapa dinamika itu yang meninggal dunia, karena kan barusan itu kita ada musibah Covid. Banyak yang meninggal dunia, termasuk dengan beberapa orang yang pindah kakak begitu ya. Nah, jadi pergeseran pemilih itu terutama yang memang di Kabupaten Bondowoso itu sangat signifikan. Jadi hampir 600.000 kita itu kemarin di Kabupaten Bondowoso. Kemarin itu kita DPS. Nah, DPS HP akhir gitu namanya itu istilah kita itu DPS HP. Di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu DPS HP. Nah, baru di tingkat kabupaten itu DPS HP akhir. Jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, karena kalau awal mulanya kalau berbicara tentang DPT itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita itu ada DP4 ya namanya itu. DP4 itu yang diterima dari KPU RI yang kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Nah, di Kabupaten Bondowoso itu Kementerian Dalam Negerinya dalam hal ini adalah Dinas Pendudukan Capil, Dispenduk Capil ya. Dispenduk ya. Iya, pencatatan dan sipil lah. Nah, itu kita menerima namanya DP 4 gitu ya. Nah, DP 4 itu diterima oleh kita, kita punya tenaga ad hoc namanya. Tenaga ad hoc itu di Kabupaten Bondowoso ada di PPK itu ada 6, ada 3 orang, di tingkat desa itu ada 3 orang. Nah, dibantu PPK ini namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, ini dibantu oleh sekretariatan ada 3 orang. Nah, PPS ada 3 orang di setiap desa itu dibantu oleh sekretariatan itu ada 3 orang. Jadi kalau dijumlahkan itu 12 orang. Nah, 12 orang itu membreakdown PPS ini merekrut yang namanya Pantarlih. Nah, saya berbicara tentang sejarahnya. Merekrut Pantarlih, dari Pantarlih ini melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah ke rumah. Gitu. Dari rumah ke rumah. Jadi Pantarlih ini setelah diangkat melakukan pencocokan coklit itu rumah ke rumah, by name by address, mereka itu didata sesuai dengan data yang diperoleh dari DP4. Ada penambahan, ada meninggal dunia, termasuk dengan pemilih pemula itu. Kalau ada pemilih pemula itu nanti karena kita pencoblosannya, pemilunya tanggal 14 Februari. 14 Februari itu dikatakan nanti tanggal 14 Februari atau sebelumnya sudah masuk 17 tahun. Karena salah satu faktor dari kriteria dari pemilih adalah umur 17 tahun. Masuk 17 tahun itu menjadi pemilih pemula. Begitu. Berarti kalau saya bukan pemula lagi nih. Oh iya, pemuda berarti. Mantan pemuda. Tapi ada nggak ini Mas ditemui? Saya pernah nemui gini Mas. Kalau dilihat dari usianya dia sudah matang, usia 30 tahunan gitu ya. Yeah. Usia 30 tahunan. Tapi ternyata ini di satu daerah ya. Mungkin kalau di Bondowoso nggak ada. Ini di satu daerah dia sama sekali belum pernah ikut pemilu gitu loh. Mungkin dia sudah terdaftar. Mungkin teman-teman dari dalam hal ini KPU kan penyelenggara toh. Iya. Nah, penyelenggara. Ini ini banyak nih yang mau kita obrolin nih. Iya. Asik. Waktunya berapa ini ya? 1 jam ya? Waktu 1 jam ya? Harusnya 12 hari. Karena jarang-jarang loh. Ini jarang-jarang kita bisa ketemu sama ketua KPU. Yang sekarang ini sudah pasti waktunya itu kalau bisa 27 jam sehari. Gitu, kan? Balik lagi ke yang tadi, ini gini Mas. Ternyata seorang yang berusia 30 tahun lebih untuk di kemarin ya di pemilihan yang sebelumnya 2019 kemarin, saya pernah nemui dia baru pertama kali itu mau memilih gitu. Mau melakukan pencoblosan untuk menyalurkan suaranya gitu. Dan selama ini terus ketika ngobrol di warung nih ya, di warung kopi. Loh, terus selama ini kamu kemana aja? Selama ini aku golput, bilang. Saya golput ya, tak patah tahu lah, saya pilih saya kemas, saya dek remah, pancet boy ya abah lah tadi kuli ya dek remah, makanya dia deket bodoh saya tadi ya, kok tak kira tadi nyaman dia. Ini apa ya, pola pikir apatis dari masyarakat. Nemui nggak Mas? Sempat nemui nggak untuk Bondowoso ini? Jadi begini, kalau ditarik ini pandangannya banyak macam pandangannya untuk menyelesaikan dari pandangan yang mana gitu. Jadi tidak bisa langsung dari pandangan bahwa yang bersangkutan itu dikatakan apatis gitu ya. Karena berbicara dengan kerangka bisa ya, jadi berbicara di kerangka negara. Jadi masyarakat itu kan ikut andil. Contohnya yang bersangkutan itu dianggaplah golput ya. Tapi ikut begitu karena hari ini berbicara tentang demokrasi ini adalah sebuah kewajiban yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, begitu sudah diamanahkan juga oleh undang-undang, gitu kan. Nah, berbicara tentang kewajiban bagi saya ini penyelenggara bahwa masyarakat itu
wajib untuk memilih. Ya. Memilih siapapun itu wajib. Mm-mm. Karena hanya meluangkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit lah berada di TPS. Tidak ada kata susah hari ini itu. Ikut kan cuman gini. ya. Iya toh. Tetapi pandangan yang lain karena ada beberapa yang oknum begitu ya, terkadang ada oknum juga yang memang sebagai penyelenggara termasuk peserta. Karena begini Mas, kita sebagai penyelenggara ada peserta pemilu nih. Peserta pemilu itu pertama adalah presiden Ya. dan wakil presiden. Yang kedua itu perseorangan, DPD. Yang ketiga peserta pemilu ini partai politik. Partai politik. Nah, ada mungkin salah satunya begitu oknum lah, salah satu partai politik yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, Ya. keinginan yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan itu punya sifat apatis begitu. Jadi melempar Ya, melempar opini. Nah, kajian-kajian yang lainnya itu perlu kita pahami juga dari kacamata yang mana saya katakan tadi. Kalaupun dari umur sampai sekarang itu umur 30 tahun, tapi tidak pernah mencoblos. Itu tak pernah mencoblos. Pertanyaan dari penyelenggara, kalaupun pandangan dari penyelenggara, apakah menerima undangan atau tidak? Kalau sudah berbicara apatis berarti tidak menggunakan haknya, Ya. Mas. Tidak menggunakan haknya. Nah, kalau di Indonesia itu kita itu masih berupa hak, itu ya. Tapi kalau itu di luar sudah seperti di Amerika, itu sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Sama halnya dengan orang sholat, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kewajiban gitu, itu kewajiban kita sebagai makhluk gitu ya. Atau ibadah yang lain. Nah, kalau orang yang menganggap itu bukan kewajiban, itu sudah biasa Ya. kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan. Itu berbeda sudah pandangannya, sama dengan itu. Ya. Untuk periode saat ini, tingkat kecerdasan para pemilih ini secara pengamatan dari teman-teman KPU gimana? Ada peningkatan apa gitu? Kalau berbicara tentang pemilih, karena kan memang pemilu itu pertama itu ada update ya. Update itu masalah bisa jadi itu kan substansinya begini. Pemilu itu adalah pemilihan begitu. Ya. Pemilihan itu sudah ada tuh sejak 1955 Oke. begitu ya saja. Pertama dipilih itu apa saja, masyarakat itu sudah paham. Sampai sekarang masyarakat sudah paham. Ya substansinya masuk ke TPS, coblos begitu. Jadi tidak usah ruwet-ruwet lah, dalam konkretnya begini. Ini masih sama ya? Cara nyoblosnya masih Ya, sama ya? masih sama. Seperti yang dulu-dulu. Nah, dari pemilu itu kan ada beberapa hal gitu ya. Karena mungkin beberapa keinginan masyarakat, keinginan daripada wakil rakyat, keinginan dari penyelenggara pemilu. Oh, pemilu itu keinginan kita itu hampir sama dengan di luar negeri, di luar, kayak di Amerika, pakai footnote begitu ya. Jadi memilihlah bagaimana. Nah, kita itu memang secara geografis Indonesia itu berbicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini lengkap. Iya. Begitu. Itu lengkap. Banget. Nah, ada daerah khusus ibu kota, ada daerah istimewa Ya. gitu. Daerah yang namanya sekarang itu DOM, ada. Ada daerah Papua begitu. Jadi berbeda, kulturisasi juga. Ya. Itu berbeda. Contoh hari ini berbicara tentang daerah istimewa Yogyakarta. Masalah tentang ininya juga aturannya juga berbeda. Tidak ada pemilihan gubernur di sana. Ya. Tidak ada. Berbicara tentang Indonesia. Jadi berbicara pemilihan kepala daerah, berbicara tentang pemilihan bupati dan wakil bupati ada. Ya. Nah, itu adalah undang-undang khusus yang mengatakan juga istimewa. Masyarakat itu kembali lagi tentang pemilih. Sekarang ini sih ada pemilih pemula, itu malah lebih cerdas. Jadi bisa memilih, tetapi ada sebagian juga yang memang itu belum cerdas. Tapi sebagian juga yang memang hari ini berbicara dalam tanda petik ya, itu mereka itu ngikut dalam hal ini.
Bukan Itu saya tidak dia. bukan tidak cerdas, tapi pemilih yang ngikut. Norok buntek. Ya, Iya. norok buntek lah Norok dalam hal buntek. ini, norok buntek. Dalam hal ini begitu. Nah, karena berbicara tadi faktornya pertama mungkin dari apatis begitu. Yang kedua, tidak ada yang namanya juga peserta pemilu begitu yang memberikan sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan ini kan Iya, iya. mungkin contoh saja itu bukan, saya tidak identik dengan bantuan, tapi sentuhan-sentuhan ini mereka disapa lah. Ini kan memang seperti itu masyarakat kita, terutama masyarakat 62 lah gitu Iya, loh, 62. iya. Kita bersikap begini itu kadang salah. Itu kan? Iya, Sikap kita itu begitu juga salah. Orang pakai songkok salah gitu ya. Tidak pakai songkok salah. Nah, Iya, 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 iya. ya orang 62 begitu, masyarakat 62 begitu memang. Jadi kata orang Madura itu tadi sedang songkok. Jadi pemereng gitu salah. Sama halnya dengan KPU, tapi kita tetap saya menginginkan kita itu kan satu komando, kita tetap kalau kita mendengarkan ocehan orang begitu ya, Nggak kerja-kerja. yang terkait dengan kinerja kita nggak kerja-kerja, padahal kerja. kerja kita itu kan ada panduan. Nah, Nah, ada itu undang-undang, turunan dari undang-undang itu PKPU, dan PKPU itu bahwa pemilu ini bisa dikatakan adalah lex specialis derojat lex generalis. Jadi undang-undang yang norma yang khusus itu mengenyampingkan norma yang umum, karena ini undang-undang pemilu. Iya. Jadi kita berbicara bukan tentang berbicara undang-undang yang lain, berbicara tentang undang-undang pemilu. Nah, apapun itu, contoh dalam hal ini bersinggungan dengan Dispenduk Capil itu. Nah, kita komunikasi dengan Dispenduk Capil contohnya. Berbicara materi yang tadi yang awal itu, contoh adik-adik yang memang tidak belum melakukan EKTP Ya. atau pemilih pemula, kita komunikasi dengan Dispenduk Capil, Pak, gitu. Ini di Kabupaten Bondowoso itu ada sekian ribu masyarakat atau pemilih pemula yang masih belum berKTP. Oh, di mana tempatnya? Kami kan punya data. Kecamatan ini, desa ini. Nah, Dispenduk Capil itu kalau pemilu yang lalu itu mengirimkan SDM-nya, mengirimkan beberapa perangkatnya untuk turun melakukan perekaman EKTP itu. Di mana? Di tempat, di desa ataupun di kecamatan. Sehingga orang-orang yang tercover di dalam yang memang tidak punya EKTP atau KTP yang tidak mempunyai KTP pemilih pemula itu tercover di sana. Ya, ya. Kita komunikasi. Udah jalan ya? Udah jalan. Dan insya Allah sekarang itu kita mungkin lebih gercep gitu ya, lebih gercep. Ini sekian, mereka datang, dan di Dispenduk itu setiap desa itu ada operatornya. Sehingga ketahuan itu gerakan penduduknya itu yang meninggal dunia. Terus gerakan penduduk yang memang belum KTP dan lain sebagainya begitu. Bahkan inovasi-inovasi yang sekarang ya. Kita komunikasi dengan pihak Dispenduk itu merupakan dari salah satu turunan dan merupakan marwah kita bagaimana para OPD yang di Kabupaten Bondowoso itu juga bergerak. Itu yang bergerak itu yang terkait, terutama yang terkait dengan pemilih pemula, terutama dengan yang tidak mempunyai EKTP. Salah satu contoh itu. Bahkan sudah ada sekarang KTP elektronik. Betul. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini itu ya termasuk dengan lembaga-lembaga dan instansi yang ada di dalamnya selalu berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Betul. Jadi beneguna lenjelenan, benegun termoter metade wc seperti anggapan miring sebagian orang gitu kan. Jadi ya ayolah kita sama-sama berprasangka baik lah. Berprasangka baik biar menuju pemilu di 2024 mendatang biar sama-sama harmonis dan hasilnya kalau harus memenuhi hasil golongan ya nggak bisa lah, karena masyarakat kita itu majemuk banget gitu kan. Masyarakat Indonesia itu lengkap banget, lengkap seperti yang sampean bilang tadi, secara geografisnya aja sudah sangat lengkap gitu. Jadi ada yang TPS-nya nanti berupa
sebuah tempat yang ada di perahu Iya. mungkin itu masing-masing seperti itu ya. Kita juga nggak tahu nanti yang kayak di sini di Kecamatan Sempol itu area-area yang sulit dicapai itu nanti mekanismenya seperti apa gitu. Mudah-mudahan semakin mengikis stigma-stigma tidak bertanggung jawab yang dilempar golongan-golongan tertentu itu tadi. Tapi beneran ini kan beneran jarang pulang kan sekarang? Iya. Beneran jarang pulang kan? Kemana aja Mas? Kita banyak acara lah, banyak agenda ya, yang memang harus kita selesaikan gitu, supaya ada semacam pemilu itu tahun 2024 yang beberapa pemikiran yang negatif mungkin kita tunjukkan dengan kinerja lah. Ya. Kita tidak terlalu banyak berkuar-kuar gitu. Kita tunjukkan dengan kinerja bahwa kita pemilu tahun 2024 itu sukses, tidak ada persoalan. Kalau ada ria-ria kecil biasalah bagi saya. Biasa, tapi kan chaos yang memang itu besar yang terkait dengan persoalan pemilu itu tidak terjadi lah. Gitu. Karena balik lagi pemilu ini pesta demokrasi ini tanggung jawab bersama ya. Iya, betul. Di situ ada peserta. Iya. Di situ ada penyelenggara. Iya. Kemudian ada pemilih. Ini setiap kesalahan teknis yang terjadi itu kan wajar. Orang maku aja kadang sudah tukang masih kena tangan. Kan seperti itu toh. Iya. Jadi apapun kesalahan teknis ya jangan dilemparkan ke satu ini ya. Biasanya yang kedua ini tadi, cuman saya lupa ini yang kedua ini siapa yang dilempar gitu loh. Biasanya yang ini yang jadi sasaran. Oh, tak tepak juga pancen lah. No. Jadi ya dikurangilah seperti itulah gitu. Jadi karena Mas Junaidi ini capek loh pemirsa. Iya. Capek loh. Jadi ada berapa ribu, ada berapa ratus Mas Junaidi di Indonesia ini mungkin yang yang mencurahkan hati dan pikirannya, bahkan mungkin putra putri berapa Mas? Saya tiga. Ya, jadi putri alhamdulillah sudah kuliah, 2, yang putra 1. Ada yang masih di SMP atau SD? SMP 1, yang masih PAUD 1. Masih PAUD malah. PAUD 1. Nggak pernah nganter ini pasti. Ibunya itu yang nganter. Padahal kita sama-sama sebagai seorang ayah ya. Betul. Ketika kita nganter anak gitu, balik pulang atau jemput anak itu, ada kepuasan. Jujur saya sendiri juga ada kepuasan. Ketika sekarang sudah tidak bisa nganter gitu. Jadi ketika ada kesalahan di teknis pelaksanaan pemilu, jangan langsung dilempar bomnya gitulah. Jadi diselesaikan bareng gitulah sama masyarakat ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa mudah-mudahan sama-sama semakin sadar, semakin cerdas gitu. Mas Alip, ada interaksi dari pemirsa mungkin? Ada satu. Oke. Monggo dibacakan. Ini dari Noval Pujer dari kawasan Pujer. Oke, selamat pagi. 781. Anggaran di Kabupaten Bondowoso ke KPU di tahun 2024 ini berapa? Kemudian kalau boleh tahu gaji atau honor buat anggota PPS dan KPPS nanti itu kira-kira dapat berapa ya Pak? Oke, 2 ya pertanyaannya itu ya. Bisa langsung jawab Mas Joko? Boleh. Jadi anggaran itu untuk Kabupaten Bondowoso ini berbicara tentang pemilu atau pilkada ya. Jadi kalau pemilu itu kita itu anggaran itu dari KPU RI kan pastinya. Jadi ada anggaran rutin. Nah untuk pemilu itu pertama. Yang kedua bisa itu dilihat dari KIP. Kita kalau persoalan anggaran di di PPID KPU itu PPD karena kan semuanya itu kan transparan ya. Sekarang transparan banget kok. Tinggal bagaimana terkait kita dengan metani ya. Di situs yang mana, ini di web yang mana. Terkait dengan anggaran itu
Apalagi Bondowoso tahun yang lalu itu masuk dalam nominasi di mana Komisi Informasi Publik untuk nominasi ke kabupaten atau KPU kantor yang memang transparan yang terkait dengan beberapa hal kriteria di sana. Yang itu pemilu yang kemarin ya? kemarin 2020 kami itu masuk setelah selesai itu ya 2019 ya kemarin, 2020 dan itu bisa dilihat di PPID. Saya tidak hafal itu berapa ya, karena kalau angka, iya kalau untuk pilkada begitu, pilkada insya Allah 52 kita itu pilkada pada tahun 2024 November 52 M kita 52 M. Nggih, 52 M. Insyaallah 52 M. Itu untuk pilkada, untuk pemilihan kabupaten, kepala daerah. Untuk pemilihan Kabupaten Bondowoso. KPU Bondowoso. Untuk seluruh kabupaten kan? Enggak, untuk Kabupaten Bondowoso saja. Ya, maksudnya untuk Kabupaten Bondowoso aja, seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso iya, maksudnya. untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tentang honor yang diterima teman-teman dari KPU itu berapa mungkin gitu. Kalau kita honor itu kan yang saya katakan di awal itu untuk ad hoc, ada PPK, ada PPS. Nah, itu untuk PPS yang ditanyakan kan PPS. Saya tidak menjawab yang PPK karena tidak ditanyakan. Tidak ditanyakan, ya. Salah sendiri nggak tanya tadi. Ya. Yang PPS itu per bulannya 1.350 Mas. 1 juta sampai 1.350. Ada ratingnya. Pertama itu ketua, ada anggota. Juga termasuk dengan sekretariatan hampir mendekati lah, mendekati begitu. Ada tambahan-tambahan nggak itu? Apa subsidi apa gitu? Kalau tambahan itu tidak ada tambahan, yang idealnya itu masuk di dalam rekening. Jadi PPK ataupun PPS hari ini itu membuka rekening Mas di salah satu bank. Satu bank, jika untuk honor mereka itu diterima langsung dari bank gitu. Jadi kita dari pihak KPRI langsung kita hanya berapa kita berikan, tapi dengan konsekuensi logis bahwa mereka selesai laporan pertanggungjawabannya bulan ini dan sebagainya. Dan hari ini kita masih ini juga evaluasi yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban, itu pertama. Yang kedua itu operasional. Operasional itu operasionalnya PPS. Operasionalnya PPS itu insya Allah itu per bulan itu 2 juta. Jadi 2 juta ini untuk apa? Jadi mereka kan tiap bulan ada tahapan, mungkin di perjalanan. Ada berapa orang? 3 orang, ditambah 3 orang sekretariatan. Mungkin tahapannya itu DPS HP gitu kan. Terus perjalanan dinas, juga pembelian, juga ATK, juga banyak lagi lah. Nah, itu operasional. Saya rasa KPU, teman-teman KPU ini sama hampir mirip kayak wartawan, jadi dikit-dikit dituding, dikit-dikit disalahkan gitu loh. Oh, wartawan bun serobon bun seborong butuh di berita. Kita open, kita mau menunjukkan sebuah apapun yang terjadi, masyarakat itu harus tahu gitu. Masyarakat harus tahu. Mungkin ada beberapa wartawan yang tidak bertanggung jawab, nambahi titik atau nambahi koma, jadi artinya sudah agak beda. Kemudian tercipta sebuah paradigma yang baru di masyarakat seperti ini, akhirnya semua wartawan salah gitu. Jadi balik lagi, ada peserta, ada penyelenggara, dan juga ada pemilih. Dan ketiganya ini yang harus sinergis. Jadi bukan boleh ke KPU kan bisa kan soro. Aduh, mungkin ada pertanyaan lagi nggak Mas Alif? Ya, ada lagi ya, Pak Joko. Oke. Dari Seli di Taman Krocok, potensi pemilih pemula menurut KPU itu berapa persen yang mencoblos atau golput? Kalau belum ada, kira-kira menurut penilaian pribadi itu gimana pemilih pemula? Oke, potensi pemilih pemula ini kita bahas fikih nih. Pendapat aja mungkin ya. Jadi pendapat sah-sah aja sih.
Menurut Mas Junaidi gimana nih potensi pemilih pemulanya nih di Kabupaten Bondowoso sendiri? Potensi pemilih pemula untuk mencoblos, ada keyakinan pemilih pemula itu hari ini itu akan mencoblos sekitar 90%. Karena 90%. Karena begini, ini nggak mungkin, karena persoalan memilih. Tidak mungkin tahun 2028 dia akan memilih kembali. Hari ini adalah momen. Pemilih pemula paham, tahu, mengamati bagaimana proses pemilu itu. Karena kan pertama kan, saya nih sebagai pemilih pemula pertama, gimana nih caranya memilih ini? Ada rasa keinginan tahu, ada rasa ingin tahu. Kecuali memang pemuda atau pemilih pemula yang tanda petik itu tadi apatis. Sikap apatis itu tidak identik dengan kaum tua, tetapi kaum muda. Kaum muda sekarang itu kebanyakan terkadang melihat medsos. Medsos itu hari ini itu kan terkadang itu kan pakai kacamata kuda. Nah, benar. Ya, tidak pakai kacamata yang lain begitu. Pakai kacamata kuda begini sehingga interpretasi itu netizen itu ya. Jadi bermacam-macam. Apalagi yang sifatnya kontennya sifatnya sangat nyentrik begitu, diangkat, banter begitu ya. Iya, 15 detik diangkat, banter ditambah-tambahi, dubbingnya begini dan sebagainya. Wah, tambah netizen. Nah, terkadang pemilih pemula yang saya katakan pemuda lah, pemilih pemula itu apatis sering melihat medsos sehingga apatisnya bertambah. Tapi bagi pemuda pemilih pemula yang lain menjadi rasa ingin tahu, karena ingin tahu itu adalah salah satu modal kita itu bagaimana menapapi proses keluar dari proses yang sebelumnya. Gitu. Sama halnya dengan saya nih. Hari ini walaupun itu penyelenggara, tapi bagaimana saya ingin tahu bagaimana kehidupan, sama saya jadi calon bupati nih. Nah, saya kehidupan bupati. Amin boleh nggak? Boleh, amin. Semua bupati nih, bagaimana kehidupan bupati, bagaimana birokrasi, maksudnya kehidupan itu birokrasi di bupati itu bagaimana. Ini kan kadang punya keinginan kan. Nah, rasa ingin tahu itu saya ingin mencalonkan gitu. Sekali seumur hidup itu. Tidak mungkin. Nah, ketika dia itu pemuda itu hari ini juga apatis, kedua dan ketiga pasti mereka apatis. Pasti apatis. Kecuali mereka akan menjadi pemilih yang memang itu pemilih apatis. Ada apa nantinya? Pasti ada persoalan. Contoh, ya sudah saya tidak mencoblos. Kenapa dan sebagainya. Periode pertama tidak mencoblos, periode kedua tidak mencoblos, periode ketiga. Nah, ada persoalan dia menjadi ada masyarakat ayo ngajak ini pemilu dan sebagainya, bisa menjadi pemilih yang bisa dikatakan itu, kata saya itu sepesen begitu, uang-uangan. Jadi kalaupun tidak ada timbal baliknya, pokoknya kalau ada serangan fajar kok milih. Ada timbal baliknya tidak akan mencoblos. Ada nggak sih serangan fajar? Serangan fajar itu ada. Kalau saya ini saya kan belum pernah dapat serangan fajar nih. Pak, sama. Serius, saya belum pernah dapat serangan fajar. 11 Maret itu kan serangan fajar. Tapi saya berharap loh, Mas. Ini teman-teman tetangga sebelah rumah ya. Serangan fajar 11 Maret. Dapat serangan fajar. Lah aku kok nggak dapat serangan fajar sih? Saya pengen serangan fajar ini seperti apa sih? Kayak apa sih sakjane sensasinya dapat serangan fajar apa dan berupa apa serangan fajarnya sih? Saya pengen dapat gitu. Iya. Jadi mungkin yang mau nyerang fajar ini, yang mau nyerang saya mungkin boleh. Ya. Yang mau nyerang fajar ya. Dari mana bahasa memang serangan fajar dan lain sebagainya, atau gitu ya? Memang teringat pada waktu serangan fajar 11 Maret. Inspirasinya itu ke sana. Inspirasinya hebat sih sebenarnya. Cuma
apa ya? Tapi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sejarah banget gitu. Iya. Masyarakat yang mengagungkan sejarah. Sampai hal-hal seperti itu dibilang serangan fajar gitu. Iya. Tapi saya bilang saya ngomong kadang sama istri saya pasti nonton nih. Saya bilang, kok kita belum pernah, berapa kali pemilu kita belum pernah dapat serangan fajar ya. Apa mungkin yang mau nyerang saya ini jangan-jangan ketika tak kasih serangan fajar malah muncul di berita gitu. Waduh, salah saya jadi wartawan. Saya gitu kadang-kadang, wah jadi nggak merasakan serangan fajar gitu. Untuk pertanyaan kita tutup di sini ya Mas Alif ya. Kita tutup ya, karena kalau nggak dibatasi mungkin ada 300-500 pertanyaan kan soro gitu ya. Jadi kasihan beliaunya juga waktunya nanti. Mas, keluhan apa sih Mas selama 2 periode sekarang dari cenderung pribadi ini? Pribadinya itu keluhannya jadi begini ya, saya juga lahir itu dari komunitas, dari keluarga banyak besar ya, keluarga besar, jadi ditambah lagi organisasi begitu ya, ditambah lagi dengan banyaklah teman, bukan satu visi, satu persepsi. Berarti dari remaja sudah berorganisasi. Dalam artiannya itu menjadi penyelenggara itu terkadang itu menutup silaturahmi dalam tanda petik. Silaturahmi. Contoh kakak saya nih sepupu mencalonkan calon anggota DPRD provinsi. Hari raya ini kan memang budaya nih, budaya hari raya itu pulang kampung, salam-salaman sama yang tua begitu kan, dan memang ya sambil lalu ngopi gitu kan, nah calon provinsi. Nah saya datang pada waktu itu, kok ketua KPU ini datang kepada calon provinsi, ini kan gak enak pada partai politik. Ya ini salah satunya, teman, sahabat menjadi ketua partai politik atau sekretaris partai politik gitu kan. Terus siapa lagi dan lain sebagainya. Kita datang ke rumahnya, saya nggak enak. Ini ya apa? Nah dalam tanda petik silaturahmi itu memang dibatasi sebagai penyelenggara. Nah sehingga kalau kita ketemu berada di titik nol, di titik netral itu ya di rumah, titik netral. Siapapun orang yang mau masuk ke rumah, itu pintu saya itu kami buka, peserta pemilu, caleg dan lain sebagainya kan tempat netral. Kecuali saya itu datang ke rumah beliau, ini ada apa? Gitu. Karena undang-undang aturan itu mengatur itu, termasuk dengan mengatur yang namanya gratifikasi, mengatur tentang gratifikasi, juga mengatur kode etik. Kita dekat dengan mereka, ya lagi-lagi kan masyarakat 62. Nah ada apa? Padahal itu sepupu saya begitu. Ini aneh, itu sepupu saya begitu. Itu gak boleh kadang. Ya ketika ketemunya, akhirnya bilang, kau nih aku gak pernah ngomong. Aku loh jadi penyelenggara sampai nih partai politik kan gak enak gitu. Biasa kita itu canda. Nah, yang volume yang awalnya, anggaplah volume yang awalnya itu 100 lah dulu itu sebelum menjadi penyelenggara. Terus hari ini begitu ya menjadi penyelenggara ya. Ya anggaplah 30% lah, 70%-nya itu hilang. 30 sudah untung ya. 30 sudah silaturahmi itu untung. Jadi yang bersangkutan datang ke rumah begitu. Jadi dalam tanda petik itu Mas, gitu, dalam tanda petik. Tapi pinter-pinternya kita itu momen itu, nah bentar lagi kayak momen Idul Adha gitu kan biasanya semuanya pulang begitu. Kadang apalagi ditambah tahun politik. Idul Adha itu kan kadang dijadikan sebagai momen untuk berkumpul, tapi dikatakan bisa dijadikan ajang meraup suara terbanyak, meraup suara. Juga silaturahmi juga begitu. Nah ini kan budaya gitu, memang nggak sinkron ketika dengan undang-undang. Itu saja Mas. Itu ya. Itu saja. Mungkin Mas Joko mau jadi penyelenggara, monggo dipersilahkan. Saya ngeri Mas. Serius, saya bukan penyelenggara, tapi kok keluhan yang jenengan rasakan itu kan saya merasakan juga. Iya.
kadang saya mau saya mau main ke ada mungkin salah satu saudara saya yang kepala dinas Iya. atau kepala di salah satu OPD atau apa gitu yang ada di Probolinggo mungkin atau di kota yang lain. Ini manajernya Pro TV datang ke rumahnya, itu ada kasus apa ini? Ada, kok saya merasakan seperti itu gitu loh. Saya merasakan, enggak wis, aku enggak mau jadi penyelenggara. Enggak udah. Saya tak menikmati rezeki saya di dunia kewartawanan, jenengan biar di rezeki sampean itu. Jadi kalau keluhan kita bareng ngopi seperti ini, ayo ngeluh lempar keluhan bareng gitu sharing ben iso rekreasi. Jadi rekreasinya seperti ini mungkin. Iya. Mas, karena aduh luar biasa ya. Luar biasa banget karena keterbatasan waktu ya yang kita harus tidak mengakhiri silaturahmi, hanya mengakhiri sesi ini. Sesi. Mengakhiri Iya, sesi. iya, Mas. Ya, jadi terima kasih pemirsa. Itu tadi obrolan ngawur kita ya. Mudah-mudahan obrolan ngawur tapi tetap asik ya. Tetap di Ngobras dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.